Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi bersama Kang HPS dari Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Selamat siang, Pak Mudi. Selamat siang, Pak. Ini ketemu dengan Pak Mudi nih. Lagi Sudah malang melintang runang-runung dalam kehidupan. Pernah berapa tahun di Batam, Pak? sejak tahun 2000, Pak. Ada 20 tahun. Kalau ini hampir 23 tahun. 23 tahun. Apa yang jadi kesimpulan Bapak? Pengalaman dari sana tuh? Ya biasa aja, Pak. Biasa Cari aja. sesuap nasi. Sesuap nasi. Bukan segenggam emas ya? Itu kata siapa ya? Ah. Kayak artis kita itu. Iya. Jadi ada rumusnya, Pak, supaya kita sukses itu. Saya singkat namanya tuyul. Jadi bukan tuyul seperti yang di masyarakat itu ya, apa namanya, makhluk gaib lah. Tuyul itu kan terdiri dari T, U, Y, U, L. Nah itu, Pak. T itu yang pertama, temukan passion Anda, kemudian kecerdasan sama watak Anda, lalu pilihlah pekerjaan yang sesuai dengan kecerdasan yang tertinggi. Kemudian passion itu panggilan hati nurani, menyenangi sesuatu, Pak. Seperti saya ini ngajar senang. Jadi itu ya, kecerdasan itu bisa diukur. Nilai aja, nilai rapot di SD sampai SMA yang paling besar apa? Nah itu kecerdasan apa yang paling tinggi rata-ratanya. Iya. Itu. Nah watak itu misalnya ada introvert, extrovert. Kalau marketing offline itu harus orang extrovert, yang huahe itu, Pak, yang ramah. Kalau introvert itu kerjanya pengennya jadi programmer gitu di belakang meja gitu. Nah kalau kita nabrak dengan itu, dengan bawaannya dari Tuhan itu berat, Pak. Namanya di dalam Quran itu surat Al-Isra ayat 84. Kul ya'malu ala sakilati. Kul ya'malu ala syakilati. Shin. Sakilati itu bawaan dan lingkungan. Wahai Muhammad, katakanlah bahwa setiap orang itu berkarakter, berkepribadian, berperilaku itu sesuai dengan bawaan dan lingkungan. Nah, yang dimaksud bawaan itu adalah watak, kecerdasan gitu ya. Kemudian passion. Nah, ketika kita sudah mengetahui tiga hal itu, maka pilihlah pekerjaan yang sesuai dengan yang kita miliki itu tiga hal. Jangan sampai kita memilih pekerjaan hitung matematikanya 4. Nah, gitulah maksudnya. Itu. Jadi yang pertama itu T. T itu temukan passion Anda, temukan kecerdasan yang tertinggi, temukan watak Anda. Nah, watak itu bisa diketahui, tanya sama orang sekeliling kita, Pak. Watak itu diantaranya misalnya senang memimpin, ya semua perilaku kita negatif dan positif ada. Nah, itu watak. Nah itu ketika orang tidak berkembang karirnya, itu bisa jadi, kalau bisa jadi itu kan belum tentu benar. Bisa jadi orang memilih pekerjaan tidak sesuai dengan passionnya. Ketika orang memilih pekerjaan dengan sesuai dengan passionnya, orang lain hanya bisa kerja 5 jam, dia bisa 9 jam, Pak. Karena senangnya itu. Gitu, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ulet. Nah, ulet dengan melibatkan teknologi termutakhir. Bapak sekarang kan lihat tukang beca pada ini. Itu karena dia ulet tapi tidak melibatkan teknologi termutakhir. Iya. Itu. Rujukan Al-Qur'annya adalah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu. Orang-orang yang beriman, ya, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu dan waspadalah di perbatasan. Artinya kita harus lebih sabar daripada orang lain. Orang lain pun sabar. Ketika kita lebih sabar dari orang lain, maka kita akan lebih sukses. Itu. Jadi Kemudian Y, yaitu yakin usaha sampai. Yakin bahwa hasil kita itu sesuai dengan usaha kita. Kalau hasil kita tidak sesuai dengan keinginan, maka harus memperbaiki usaha. Dalam bahasa matematika itu hasil berbanding lurus dengan usaha. Semakin bagus usahanya melibatkan teknologi, maka hasilnya akan semakin bagus.
Itu yang pertama usahanya. Doanya itu Al-Baqarah 186. Ya, Bapak hafal enggak untuk intinya adalah bahwa Allah itu mengabulkan doa umatnya ketika umatnya melakukan dua hal. Yang pertama beriman dan yang kedua melaksanakan perintahnya. Jadi kalau hasil sesuai dengan itu surat An-Najm surat ke-53 ayat 39. Tadi Al-Baqarah 186. Itu sudah Y ya. Nah, kemudian yang kedua tuyul. Nah, yang kedua itu unggul. Kalau kita ingin menjadi manusia unggul itu ada 4, Pak. Kita harus kreatif, kritis, kolaborasi itu kerjasama sama komunikatif. Nah, seringkali itu jago nego itu nasibnya jadi bagus, Pak. Sekarang itu banyak ditentukan oleh lobby-lobby hidup itu, syariatnya. Nah, lobby-lobby itu adalah salah satu kemampuan orang berkomunikasi. Itu ya, kritis, kreatif, kolaborasi dan komunikatif. 4 kalau kita ingin menjadi manusia unggul. Kemudian yang kelima itu L, langgeng. Langgeng itu dalam bahasa agama itu istiqomah, Pak. Istiqomah tuh kalau bisa pekerjaan tuh jangan pindah-pindah, nggak ahli-ahli. Pertama ternak ayam, durung ahli pindah ternak kambing, apa misalnya begitu ya. Ibaratnya kita menggali sumur, kalau kita 3 meter nggak ketemu mata air, pindah lagi, nggak kembali ketemu. Tapi kalau terus itu ya, Saudi Arabia itu tandus menjadi subur karena ngebor dalam 1 kilometer tanahnya, termasuk RRC. Saya di Pasalman itu dulu di kampung 350, Pak, untuk tebu, 300 kedalaman, 350. Karena sungainya sudah nggak ada airnya, maka pabrik gula itu membuat bor. Dalamnya 350 meter. Wow, besar air. Begitu, Pak. Jadi tuyul itu supaya mudah mengingat. Temukan passion Anda, bakat Anda, kecerdasan, watak Anda. Karena apa? Allah mengatur kehidupan termasuk rezeki itu diantaranya ada berbeda-beda. Itu yang tadi 3 itu, wataknya, kecerdasannya, ya passionnya. Kalau sama nanti jadi dokter semua. Yang jadi polisi siapa gitu. Iya. Nah, itu salah satu daripada surat Al-Baqarah ayat 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, itu artinya apa? Allah menciptakan bumi dan langit termasuk mengatur, memelihara di bumi itu. Di antaranya memelihara rezeki orang. Gitu. Ada orang yang sakit, dokter dapat rezeki gitu. Jadi si A dapat ujian, si B dapat berkah, gitu ya. Hidup tuh begitu. Itu, Pak, ada yang mau ditanyakan. Tuyul. Coba Bapak, apa? Temukan passion Anda dan pilih pekerjaan yang sesuai dengan passion, kecerdasan dan watak. Lalu dikuasai itu ilmunya. Nah, setelah itu, jadi 3, segitiga itu. Ya. Pekerjaan yang Anda cintai, Anda hasilkan, menghasilkan dan Anda kuasai ilmunya. Nah, itu ada rumus namanya 10.000 jam. Jadi kalau kita ingin menjadi ahli itu membutuhkan waktu untuk menguasai itu teori dan prakteknya 10.000 jam. Itu standarnya, Pak. Kalau kita sudah melakukan itu belum ahli, berarti ada yang keliru di dalam proses belajarnya itu. Ini diambil dari mana? Penelitian terhadap Michael Jordan. Tahu Bapak? Tahu apa itu? Basket. Nah, itu dari SD sampai SMA itu tidak ada yang mau menerima daftar kursus basket tuh. Iya. Dianggapnya tidak berbakat. Setelah mahasiswa ada. Lalu dia itu 10.000 jam latihannya sama teorinya. Jadilah menjadi manusia internasional. Begitu, Pak. Ada pertanyaan? Ya, sekarang kan zaman ibaratnya lagi susah. Susah bagi yang belum tahu ilmunya. Iya, Pak. Bapak lihat di Jalan Tuparep tuh mobilnya bagus-bagus, Pak. Ya itu kan kata pepatah kan, yang kaya makin kaya, Pak. Iya, tapi kalau kita belajar tadi surat An-Najm itu, Pak, ayat 39, bahwa hasil itu sesuai dengan usaha. Nah, ya buktinya yang mobilnya bagus-bagus banyak. Artinya dia tahu ilmunya mencari duit gitu. Nah, itu perlu proses, perlu kesungguhan. Nah, itu yang tadi itu tulat gitu.
Nah, penelitian menunjukkan bahwa orang miskin itu orang tuanya miskin pula 40%, Pak. Nah, itu. Nah, jadi ada juga yang orang miskin, orang tuanya dia jadi kaya, Pak. Contohnya Mas Puk namanya. Mas Puk itu jadi bupati 10 tahun di Lamongan. Kemudian DPR 5 tahun. Itu orang sangat miskin orang tuanya. Setiap dari maghrib sampai isya habis sholat tuh dia ikut ayahnya. Untuk apa? Gali lubang, tutup lubang. Untuk apa? Untuk cari utang, membayar utang sebelumnya. Ini masuk, ada bukunya, Pak. Orang Jawa kaya, orang Jawa miskin. Lalu sudah bertahun-tahun dia ikut ayahnya, lalu tertanam di dalam dirinya menjadi pola pikir. Kemiskinan harus berhenti pada orang tua saya. Itu, Pak, yang jadi tekad itu. Bertekad bahwa kemiskinan harus berhenti pada orang tua saya. Apa yang dilakukan? Kerja keras, Pak. Sekolah biaya sendiri, Pak. Sampai karena saking miskinnya itu sering makan roti di tempat sampah, Pak. Pasti kan udah basi tuh. Iya. Saking laparnya dimakan. Masya Allah. Nah, itu perjuangannya. Dia punya perusahaan itu, karyawannya berbagai perusahaan 6.000, Pak. Nah, itu maksud saya, ada orang tuanya miskin tapi bisa jadi kaya. Itu satu model. Model yang lain namanya Sudirman Said, pernah jadi menteri, Pak. Ya. Menteri orang Brebes, calon gubernur Jawa Tengah yang kalah tuh. Ya, ya, ya. Nah, itu diselamatkan negara dengan apa? Dengan sekolahnya di STAN. Itu orang miskin, Pak. Sekolah tinggi akuntansi negara. Itu model yang kedua. Jadi negara atau badan zakat ikut andil dalam menyelamatkan seorang Sudirman Said. Lalu dia sekolahkan Amerika, jadi menteri, jadi apa. Begitu. Jadi artinya Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru. Itu surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Nah, kaum itu kan terdiri dari orang-orang. Ya. Artinya bisa dipahami bahwa Allah tidak akan merubah nasib seorang kalau dia sendiri tidak merubahnya. Ya. Mulai dari pola pikir tadi itu masuk. Saya harus Bisa berubah. Nah, jadi orang kaya. Kemiskinan harus berhenti pada orang tua saya. Itu, Pak. Motivasi yang kuat. Jadi penelitiannya itu orang sukses itu ditentukan 90% motivasi. Nah, itu seperti Mas Puk itu, Pak. Motivasinya kuat. 10% kecerdasan. Artinya kalau kita kecerdasannya biasa aja tapi motivasinya kuat, bisa juga sukses. Gitu. Pak Mudi, ya. Lupakan masa lalu, mari kita menyongsong masa depan yang lebih hebat lagi. Ini pembukaan saja, nanti berikutnya Bapak mau tidur tuh direnungkan. Iya, iya. Bener beliki apa yang diceritain sama saya tuh. Pak, bener, Pak. Oke ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.